솔직하게 난 말하고 싶어요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelas 1A dengan NPM 20106310800031. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Sejarah Karawang. Sejarah Karawang, sekitar abad 15 Masehi, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi dari Campa yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Sebab di samping ilmunya sangat tinggi, beliau merupakan seorang hafiz Al-Quran yang bersuara merdu. Kemudian ajaran agama Islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para wali yang disebut Wali Songo. Setelah Syekh Kuro wafat, tidak diceritakan dimakamkan di mana. Hanya saja yang di kampung Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Wadas, Kabupaten Karawang merupakan makam tempat Syekh Kuro pernah tinggal. Pada masa itu, daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Hal ini menjadikan apabila Karawang berasal dari bahasa Sunda, kerawaan artinya tempat berawa-rawa, nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa. Bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut, selain sebagian rawa-rawa yang masih tersisa saat ini, banyak nama tempat diawali dengan kata rawa, seperti Wasari, Rawa Gede, Rawa Merta, Rawa Gembol, dan lain. Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor. Karena Karawang pada saat itu merupakan jalur lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di Ciamis. Sumber lain menyebutkan bahwa buku-buku Portugis tahun 1512 dan 1522 menerangkan bahwa pelabuhan-pelabuhan penting dari Kerajaan Pajajaran adalah Carapan. Sekitar Muara Citarum yang disebut Carapan dalam sumber tadi adalah daerah Karawang, yang memang terletak di sekitar Sungai Citarum. Sejak dulu kala, bila orang-orang yang berpergian akan melewati daerah-daerah rawa untuk keamanan, mereka pergi berkafilah-kafilah dengan menggunakan hewan seperti kuda, sapi, kerbau, atau keledai. Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada zaman dulu. Kesatuan-kesatuan kafilah dalam bahasa Portugis disebut caravan, yang berada di sekitar Muara Citarum sampai menjorok agak pedalaman sehingga dikenal dengan sebutan Carapan, yang kemudian berubah menjadi Karawang. Dari Pakuan Pajajaran ada sebuah jalan yang dapat melalui Cilengsi atau Cibarusah, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikau, Purwakarta, Raja Galuh Talaga, Kawali, dan berpusat Kerajaan Galuh Pakuan di Ciamis dan Bojonggaluh. Luas Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas Kabupaten Karawang masa sekarang. Pada saat itu Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Subang, Purwakarta, dan Karawang sendiri. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi, pada tahun 1580 berdiri Kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Gesan Ulun, putra Ratu Pucuk Umum, disebut juga Pangeran Istri, dengan pangeran santri keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Kerajaan Islam Sumedang Larang, pusat pemerintahannya di Dayuh Luhur, dengan membawahkan Sumedang, Galuh, Limbangan, Surakarta, dan Karawang. Pada tahun 1608 Masehi, Prabu Gesan Ulun wafat digantikan oleh putranya, Rangga Gempol Kusumadinata, putra Prabu Gesam Ulun dari istrinya Hatrisbaya, keturunan Madura. Pada masa itu, di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan rajanya Sultan Agung dari tahun 1613 sampai 1645. Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasai Pulau Jawa dan menguasai Kompani Belanda dari Batavia. Rangga Gempol Kusumadinata sebagai Raja Sumedang Larang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengakui kekuasaan Mataram. Maka pada tahun 1620, Rangga Gempol Kusumadinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan Kerajaan Sumedang Larang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Sejak saat itu, Sumedang Larang dikenal dengan sebutan Parayangan. Rangga Gempol Kusumadinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Wadana untuk Tanah Sunda dengan batas-batas wilayah di sebelah timur Kali Cipamali, sebelah barat Kali Cisadane, di sebelah utara Laut Jawa, dan di sebelah selatan Laut Kidul. Karena Kerajaan Sumedang Larang ada di bawah naungan Kerajaan Mataram, maka dengan sendirinya Kerajaan Sumedang Larang ada di bawah naungan Kerajaan Mataram. Maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1624, Rangga Gempol Kusumadinata wafat dimakamkan di Bembem, Yogyakarta. Sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Gesan Ulun, dari istrinya Nyimas Gedeng Waru dari Sumedang. Rangga Gempol II, putra Rangga Gempol Kusumadinata yang mestinya menerima tahta kerajaan.
merasa dirisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itu, banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang, terutama di sepanjang Sungai Citarum. Di bawah pimpinan Pangeran Pagar Agung dengan bermarkas di Uduk-Uduk, pengiriman bala tentara Banten ke Karawang dilakukan Sultan Banten, bukan saja memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang, sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten yang dikuasai oleh Kompani Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surengrono Arya Wirasaba dari Mojo Agung, Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1.000 prajurit dan keluarganya. Dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Di Banyumas, Arya Sugeng-Rono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan logistik dan penghubung ke ibu kota Mataram. Dari Banyumas, perjalanan dilanjutkan dengan melalui jalur utara melewati Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya. Kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang. Setibanya di Karawang dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Arya Sugeng-Rono menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di Uduk-Uduk mempunyai pertahanan yang sangat kuat. Karena itu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. Langkah awal yang dilakukan Sugeng-Rono membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringimpiti atau Truk Jambe, Parakan Sapi di Kecamatan Pangkalan yang kini telah terendam air Waduk Jatiluhur, dan Desa Adiarsa atau sekarang termasuk ke Kecamatan Karawang. Pusat kekuatan di Desa Waringinpitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Arya Wirasada belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan. Pengabdian Arya Wirasaba selanjutnya lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya, yaitu menjadikan Karawang menjadi lumbung padi. Sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia, di samping mencetak prajurit perang, di Desa Adiarsa sangat menonjol sekali perjuangan keturunan Arya Wirasaba. Walaupun keturunan Arya Wirasaba oleh Belanda hanya dianggap sebagai patih di bawah kedudukan bupati dari keturunan Singa Perbangsa, tapi ditinjau dari segi perjuangan melawan Belanda, pantas mendapat penghargaan dan penghormatan karena perlawanannya terhadap Belanda. Akhirnya Arya Wirasaba II ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati di Batavia. Kuburannya berada di Mangga II dekat makam Pangeran Jayakarta. Putra kedua Arya Wirasaba yang bernama Sacanagara bergelar Arya Wirasaba III. Berpendirian sama dengan Arya Wirasaba I dan II, tidak mau tunduk pada Belanda, serta tidak meninggalkan misi sesepuhnya, yaitu memajukan pertanian rakyat, irigasi, dan syiar Islam. Arya Wirasaba III meninggalkan kedudukannya sebagai patih karena dirasakannya hanya menjadi jalur untuk menekan rakyatnya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kalipicung, termasuk Desa Adiarsa sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.